Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Aidina SMA, dosen tetap Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Perancangan Kota Syariah. Kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa arsitektur di semester 7 dengan kode kuliah FTA 439 dan berbobot 3 SKS. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini terbagi atas 16 pertemuan, yaitu dengan rincian 14 pertemuan untuk pertemuan tatap muka, diskusi dan tugas mandiri, dan juga 2 pertemuan lainnya yaitu untuk evaluasi di ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Perancangan kota syariah pada dasarnya adalah sebuah bagian dari ranah urban design ataupun rancang kota yang kemudian semester depan akan kami ganti dengan sebutan arsitektur perkotaan yang memperkenalkan teori, pemahaman, pengantar bagaimana sebuah ruang lingkup perkotaan juga menjadi bagian ataupun peran bagi para arsitek ataupun perancang jika ingin berkecimpung di dalamnya. Topik yang diangkat pada perancangan kota syariah ini berbeda-beda tiap semester tergantung kepada perkembangan pengetahuan saat ini ataupun tren yang sedang ada di sekitar. Kali ini topik yang akan diambil adalah pariwisata arsitektur ataupun architecturism yang kemudian akan mengkaji architectural landmark and landscape sebagai tourist attraction, yaitu bagaimana landmark arsitektur dan sebuah lanskap perkotaan kemudian dipersepsikan sebagai atraksi wisata dan bagaimana kaitannya dengan pengunjung dalam cognitive making mereka dan juga pengenalan public space ataupun sense of place dalam perkotaan itu sendiri. Selain itu, mahasiswa juga diminta untuk menggali wawasan dan pengetahuan mereka terkait sejarah kota Banda Aceh yang akan berhubungan dengan atraksi wisata seperti architectural landmark dan urban landscape-nya. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang telah dititipkan oleh Prodi pada mata kuliah ini tercantum pada CPL 4, 7, 8, 9, dan 10. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1 yaitu mampu berpikir logis dan sistematis dalam konteks arsitektur perkotaan. CPMK 2 yaitu mampu menerapkan teori perancangan arsitektur, arsitektur lanskap, dan teori dasar perkotaan. CPMK 3 yaitu mampu menyajikan beberapa alternatif ataupun solusi rancangan dan membuat keputusan berdasarkan konteks arsitektur perkotaan. CPMK 4 yaitu mampu mengkaji implikasi pengembangan ataupun implementasi ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keahliannya untuk menghasilkan gagasan dan desain dalam arsitektur perkotaan. CPMK 5 yaitu mampu mengkomunikasikan pemikirannya, analisis dan konsep rancangan dalam bentuk grafis, tulisan, ataupun model dengan teknik manual ataupun digital. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah delivery and discovery learning, small group discussion, dan juga case-based study. Pada metode delivery, saya memberikan paparan materi di kelas, baik berupa audio, video, ataupun modul tertulis terkait bahan ajar yang berasal dari berbagai buku referensi, ataupun publikasi penelitian yang sudah saya terbitkan, dan juga beberapa referensi lainnya. Sedangkan pada tahap discovery, yaitu mahasiswa kemudian menggali kembali pengetahuan tambahan berdasarkan materi yang telah diberikan sebelumnya. Small group discussion juga menyelingi di beberapa pertemuan, yaitu dengan presentasi dari tugas individu mahasiswa dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi pada small group discussion mengenai ide ataupun gagasan yang mereka temukan pada tugas tersebut. Di akhir perkuliahan, mahasiswa juga diberikan tugas besar yaitu berdasarkan case-based study ataupun beberapa kasus yang terjadi di realita kota Banda Aceh dan mahasiswa diminta untuk mencari problem solving ataupun intervensi desain yang dapat dilakukan pada atraksi wisata yang dimaksudkan tersebut. Luaran atau output pada mata kuliah ini adalah berupa dokumen pemrograman yang berisikan latar belakang dan kemudian berbagai konsep perancangan yang mereka buat berdasarkan case-based study yang ditemukan dan juga intervensi desain yang dilakukan pada atraksi wisata tersebut. Asesmen ataupun penilaian pada mata kuliah ini terbagi menjadi 2, yaitu asesmen sumatif dan asesmen formatif. Pada asesmen formatif, yaitu penilaian sikap dan progres tugas akan menjadi penekanan, sedangkan pada asesmen sumatif terbagi menjadi 2, yaitu asesmen berupa tes pada ujian tengah semester dan juga asesmen berupa non-tes pada ujian akhir semester, yaitu penilaian kinerja dan produk ataupun keluaran mata kuliah yang sudah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan menyaksikan video pembelajaran dari mata kuliah Perancangan Kota Syariah di pertemuan kedua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya ya. Bagaimana keadaannya? Dalam keadaan baik?
Alhamdulillah sehat ya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke mata kuliah kita hari ini adalah perencanaan kota syariah. Tetapi seperti yang saya pernah jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa meskipun nama mata kuliahnya adalah perencanaan kota syariah, tetapi pada dasarnya kita berbicara tentang perancangan perkotaan. Jadi perubahan kurikulum juga nanti untuk semester depan namanya tidak akan lagi ada perancangan kota syariah, tetapi lebih kepada arsitektur perkotaan. Karena memang role kita atau tugas kita dalam hal ini adalah sebagai arsitek dan merancang perkotaan sedikit, tapi bukan perencana. Itu dia bedanya ya. Seperti yang minggu lalu pernah disebutkan di minggu lalu bahwa ada perbedaan antara urban designer dengan urban planner. Nah, sebelum kita memulai mata kuliah hari ini, materi hari ini, kita niatkan kembali bahwa apa yang kita pelajari hari ini adalah bekal untuk akhirat kelak. Kita berdoa, alhamdulillah di sini beragama Islam semua. Tapi lagi-lagi seperti saya bilang tadi, kembalikan niat kita, semoga yang dipelajari hari ini tidak hanya bertahan untuk di hari ini, tapi juga untuk sampai nanti-nanti ya. Dan niatkan untuk ibadah agar pelajaran hari ini dan apapun yang kalian perbuat hari ini adalah untuk menjadi ibadah ya. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah selesai. Nah, materi ini hari ini adalah pertemuan yang kedua ya. Pertemuan yang kedua, pertemuan pertama tadi sudah kita nonton video kemarin ya, kemudian kita jelaskan sedikit seperti saya mengulang lagi tadi. Terus definisi singkat tentang apa itu pariwisata, karena judulnya kali ini materinya adalah architecturism yang terdiri dari dua kata, yaitu architecture and tourism. Udah kebayang ya? Nah, jadi awalnya sekali pertama dia muncul, jadi namanya juga pariwisata. Pariwisata tuh banyak. Biasanya kalau pariwisata kan ngapain aja? Makan. Oke, apalagi? Jalan-jalan, apalagi? Lihat-lihat foto-foto. Tapi banyak macam kan? Ada yang pergi kemana kalau pariwisata? Ke laut, pantai, apalagi? Gunung, apalagi? Bangunan bersejarah. Nah, ini poin hari ini. Jadi, tourism itu luas, gitu ya. Mau wisata budaya, mau wisata tentang pantai, laut, masuk ke environment, gitu ya. Masuk ke pariwisata, emang pengennya perkotaan. Jalan-jalan ke Singapura pariwisata, pasti lihat kota-kotanya, seberapa canggih kotanya. Ke Jepang juga seperti itu misalnya. Jadi urban, ada juga yang aduh bosan di kota, pengennya ke pedesaan. Pergi kita ke rural, ke daerah pinggiran. Nah, jadi ini adalah berbagai macam jenis-jenis dari pariwisata. Tadi kegiatannya makan-makan, kuliner, foto-foto, jalan-jalan, lihat bangunan bersejarah. Disinilah architecturismnya muncul di bagian culture. Ya, kalau kita lihat di sini di culture ada art, ada architecture, ada heritage, bangunan bersejarah. Disinilah biasanya architecturism itu dikenal dengan bangunan-bangunan uniknya. Tidak harus bangunan bersejarah sebenarnya. Intinya hanya bangunan-bangunan unik yang berbentuk benda fisik. Nah, kalau ini anak arsitektur harusnya tahu. Bangunan apa? Oh tahu? Yang lain? Ngacung siapa yang nggak tahu? Terus terang. Kalau nggak tahu berarti pemendaharaannya untuk bangunan-bangunan arsitektur diperkaya lagi. Ini di Guggenheim Museum, karya Frank Gehry. Nah, dulu di kota ini, kotanya sepi. Nggak ada orang datang. Tapi begitu seorang arsitek ternama Frank Gehry merancang sebuah bangunan yang signifikan, inovatif, beda banget, nggak ada di tempat lain, para turis datang, kotanya jadi maju, income dari turismenya meningkat. Sebegitulah signifikannya dari architecturism. Harapannya seperti itu. Kemudian next, tahu dong apa? Menara Eiffel di Paris kan sudah terkenal. Amin, semoga suatu saat nyampe ke sana ya. Amin, rabbal alamin. Nah, ini karya Calatrava. Jadi dia ada satu kompleks, ya. Jadi di satu kompleks ada banyak sekali, ada beberapa bangunan. Jadi, satu hari pokoknya memang orang tuh datang. Mungkin satu hari pertama habisin di sini. Dan itu jadi jargonnya ataupun dari brandingnya si Valencia ini. Kalau orang mau datang ke Valencia, datanglah ke bangunan Calatrava dengan rancangannya dan dengan segala museum dari art and teknologinya.
Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, banyak sekali, ada berapa hektar saya juga lupa. Tapi inilah bagaimana kekuatan pariwisata dikombinasikan dengan arsitektur sehingga menjadi daya tarik supaya orang datang ke kota tersebut. Nah, gimana nanti perannya arsitek? Nanti kita akan bicara perannya di depan. Maksud saya di belakang nanti ya. Sekarang kita belajar di depan, kita bicara dulu tentang definisinya. Apa yang dimaksud dengan architecturism? Tadi kalian sudah tahu bahwa terdiri dari 2 kata, architecture and tourism, tapi apakah hanya soal itu? Nah, definisinya, jadi sebelumnya ini sudah banyak gitu. Kita udah tahu, oh bangunan tua, bangunan keren, segala macam udah ada. Tapi namanya juga penelitian, istilah itu di-coin atau pertama kali diperkenalkan oleh salah seorang arsitek. Dalam bukunya memang judulnya adalah architecturism. Ini di tahun 2015 kalau tidak salah saya. Jadi ini baru, istilah ini baru. Padahal bangunannya sudah lama ada, tetapi istilahnya baru digaungkan, digongkan sampai akhirnya jadi salah satu istilah khusus yang memang menggabungkan kedua tadi itu. Bagaimana architecture and tourism jadi satu, menjadi satu kesatuan yang bisa menarik orang banyak dan bisa merubah sesuatu dari perkotaan. Nah, makanya kalau ngomongin perancangan kota syariah itu luas. Nah, topik perancangan kota syariah berbeda-beda tiap semesternya. Semester lalu pernah urban playground, semester kapan pernah atau kuliah yang lain lagi. Nah, kali ini kita coba adalah kaitannya dengan tourism, yaitu architecturism. Kalau kita melihat definisinya, apa itu architecturism? Yaitu sebuah proses di mana sebuah bangunan atau lingkungan binaan itu kemudian menyediakan sebuah destinasi. Destinasi itu adalah tujuan. Kalau kita bicara misalnya kota, biasanya itu adalah kita sebut destinasi. Destinasi kotanya kemana? Oh, ke Banda Aceh. Kemudian atraksi wisatanya apa? Masjid Raya Baitur Rahman, gitu ya. Jadi destination, a marketable destination to lure visitors. Jadi market yang ada ditarik sehingga bisa datang ke kota tersebut dengan cara apa? Architecture dan urban landscape-nya. Akhirnya tujuan utamanya adalah menjadi media attention. Yang nomor 2 sudah dijelaskan di sini ya, bahwa arsitektur menjadi tujuan pelajaran, tujuan perjalanan. Kemudian setelah itu pengunjungnya itu sendiri, si arsitektur juga akan mengalami sebuah karya arsitektur. Dia melihat, dia merasakan, mengalami ruangnya, dan kemudian memaknainya. Maknanya itu yang kemudian akan menjadi sebuah memori yang akan diingat. Nah, bagaimana cara membuatnya supaya diingat? Itulah tugas kita sebagai arsitek ataupun urban designer yang akan merancangnya. Satu daya tarik tersendiri. Lalu bagaimana peran kita sebagai arsitek merancang architecturism yang kemudian bagus? Apakah harus sekeren kayak Frank Gehry? Tapi saya belum ada apa-apanya, Bu, masih sebutir debu gitu ya, misalnya gitu ya. Paling tidak kita pahami prinsipnya terlebih dahulu. Prinsip pertama adalah dalam merancang sebuah architecturism itu kita bandingkan. Nah, nggak akan ada yang menilai kan bahwa Sphinx tiba-tiba di kota Bandung gitu. Kan banyak sekarang tuh piramida ece-ecean segala macam ditiru di kota-kota dunia, tapi pelopornya tetap taunya yang Sphinx. Di sebelahnya apa? Laut Mati. Oke. Kalau saya mau bilang lampu U misal. Tapi apa yang membedakan gambar yang pertama sama gambar yang kedua? Ayo, siapa yang mau ngobrol? Oke, Naila. Kalau satunya lebih keren karena itu lingkungan kita turismenya berhubungan ke lingkungan yang kita tekan tadi. Kemudian yang ini yang di Mesir itu kultur. Jadi kita katakan bahwa ini ada arsitekturnya, seninya. Kalau itu berbeda dengar sebenarnya, ada yang lain nggak? Yang tadi saya bilang, ini orang bisa aja pikir di lampu U, Bu. Orang bisa pikir di Laut Mati. Jadi apa yang membedakan yang gambar yang ini sama gambar yang ini? Yang lain, ada yang mau berpendapat? Nilai. Apa itu nilainya? Ada nilai bersejarah dari sistem dulu. Jadi dari kita bagi ke situ, kita setidaknya bisa flashback. Oh, bangunan ini dibangun alasan tersendiri ada. Oke, saya potong ya. Bagaimana kamu tahu itu bersejarah? Kalau tiba-tiba Sphinx ini dibangun di tempat, ya kayak tadi saya bilang, di kota Bandung, dibuat lagi Sphinx baru. Apakah dia akhirnya menjadi bersejarah? Oh, tidak. Ya kan? Value-nya. Tapi sebenarnya mau saya bilang begini, ini nggak ada penandanya. Kata kuncinya adalah penanda. Tidak ada simbol, tidak ada landmark-nya.
Jadi ini bisa saja di tempat manapun, laut mati, lampu, atau tiba-tiba apa itu yang Lombok yang terkenal misalnya. Tapi kalau Lombok pantainya tiba-tiba kita ingat kan film Laskar Pelangi dengan batu-batu besarnya. Ada signifikansinya, ada penandanya. Kalau ini nggak ada. Kalau ini penandanya si bangunan Sphinx itu sendiri yang sudah sangat bersejarah. Jadi kalaupun dia ternyata tiba-tiba direplika di tempat lain, penandanya ada, tetapi orang akhirnya tetap bisa menilai mana yang punya value, mana yang tidak ada value-nya, hanya fisiknya saja. Nah, jadi kata kuncinya adalah penanda. Kalau kata di buku ini adalah recognition is more important than knowledge. Jadi knowledge itu value-nya. Jadi kadang-kadang orang bisa aja gitu tahu knowledge-nya, tapi nggak direkognisi, tidak bisa ditandai, tidak bisa diingat dengan cepat. Jadi kalau dia bilang, ini bisa salah, bisa enggak ya, kalau kita bikin penelitian bisa kita uji nih hipotesis ini. Tapi dia bilang, di penelitian dia begini, recognition is more important than knowledge. Jadi bagi dia, dikenalin dulu, baru setelah itu value-nya ataupun knowledge-nya menyusul kemudian. Jadi gimana sketsa-sketsa dari dua ini yang bisa aja gambar anak kecil, atau gambar arsitek, tahu nggak ini sketsa siapa? Atau merujuk ke bangunan siapa? Bangunan apa? Opera House, Sydney Opera House. Padahal bisa aja tiba-tiba anak kecil gambar mahkota. Tapi kenapa? Karena sudah direkognisi sebelumnya. Sudah ada di memori kita bahwa, oh ini tuh menyerupai Opera House. Ini tuh sketsa Eiffel. Jadi walaupun hanya sekedar sketsa, tapi kita langsung bisa merujuk kepada rekognisi kita yang pertama. Knowledge kita menyusul kemudian. Gitu. Kebayang? Oke. Ya, kita bagaimana kita menciptakan penanda itu? Kita kembali kepada prinsip-prinsip arsitektur, komposisi dan lain sebagainya, bagaimana supaya bisa diingat oleh orang. Dalam satu penelitian yang lain juga akhirnya membuktikan ya, tadi teorinya adalah penanda yang pertama, terus kemudian teori yang kedua adalah dari artikel ini dari landscape to mindscape, jadi spatial narration. Kata kunci yang kedua adalah spatial narration, narasi spasial. Jadi setelah kita membuat benda fisiknya, penandanya, kita juga sebaiknya arsitek yang baik itu bisa mendeliver cerita kepada orang, bagaimana orang bisa menarasikan ruang tersebut. Gitu. Gimana tuh Bu maksudnya? Nanti kita cerita ya. Jadi intinya tidak hanya tentang fokusnya itu ke singularity of architecture, jadi tidak hanya tentang si architecture-nya, tidak hanya ke benda fisiknya, tetapi dia bilang, tadi kan recognition berarti lebih kepada singular of architecture-nya, gitu ya. Tapi dia bilang ada lagi, kalau mau lebih bermakna lagi nih, udah gong di fisikalnya, di singularity architecture, tapi jangan lupa visitors cultural experience-nya. Lalu kemudian kita experience sebenarnya, ya. Jadi tadi kita belajar berbagai objek wisata yang ada di dunia. Nah sekarang saya mau kalian jujur, boleh mata, boleh dalam hati, sebutkan satu objek wisata selain Masjid Raya Baitur Rahman ya. Selain Masjid Raya Baitur Rahman, sebutkan satu objek wisata di dalam hati. Sudah? Lalu kalian berdiri dan kemudian kalian sebutkan secara bersamaan objek wisatanya apa. Kalau ada yang sama, kumpul ke satu kelompok. Coba ya? Oke, sudah bisa dipikirkan? Di Bandar Aceh saja ya, Bandar Aceh yang besar boleh nggak? Oke, sudah dipikirkan? Selain Masjid Raya Baitur Rahman. Oke, semuanya berdiri. Oke, berdiri. Fokus ya, setelah ini ya, fokus. Sebutkan bersama-sama dan cari temannya.
Oke. Nah, jadi pariwisata itu kan akhirnya bertujuan utama ada ini. Bagaimana pelakunya, bagaimana perjalanannya, dan bagaimana pengalamannya. Biasanya pengalaman yang paling berkesan itu yang paling kita ingat. Gak tahu apakah semua biar gampang museum tsunami atau memang sangat berkesan yang museum tsunami semua museum tsunami. Tapi Naila berbeda. Dia memilih benteng Inabare itu benteng Inabare sama. Ya, jadi benteng Inabare sama benteng Inabare sebarluasnya kepada masyarakat dan kemudian dipilih hanya 14 atraksi wisata. Oh sorry, ini masih 27. Ini yang menunjukkan mana yang paling dikenali dan mana yang paling banyak dikunjungi. Itu semua tiga kategori. Ada yang paling banyak dikenal dan paling banyak dikunjungi. Ada yang di tengah-tengah, ada yang paling sedikit. Nah, jadi kamu mau kasih pertanyaan atau mau kira-kira berarti begini ya Bu, kesimpulannya? Mungkin kesimpulan. Jadi setelah bisa menjelaskan dari ibu, mungkin kita bisa mengkategorikan dua dari yang memang dia dibuat untuk tulis ataupun dibuat sebenarnya komposisi sebagai asli apa yang kemudian menjadi sebuah bangunan polisi atau bangunan saksi bisa. Jadi mengenai objek dulu ya, ada seperti apa. Lalu kemudian bentuk dari saya apa, lalu kemudian tindakan kita mau seperti apa. Apakah pemugaran, apakah revitalisasi. Jadi perencanaan perkotaan itu nggak perlu harus ratakan, bangun baru, nggak begitu. Tapi intervensi apa sebagai misalnya yang bisa kita lakukan. Jadi kita lihat misalnya kita kenal ini, oh dia objeknya seperti ini. Tapi kita lihat dikenali nggak, dikunjungi nggak. Kalau ternyata tidak, berarti intervensi apa yang bisa kita lakukan. Dan kata kuncinya tadi itu ya, make a recommendation, membuatlah sebuah rekomendasi yang dikenal. Kemudian yang kedua adalah spatial narration, jangan lupa bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah bangunan, sebuah ruang, itu bagaimana orang bisa mengerti value-nya, cerita yang mau disampaikan di dalamnya seperti apa. Nanti yang terakhir adalah ini, cek physical attributes-nya. Ini elemen-elemen yang harusnya bisa kita intervensi ya, physical attributes-nya, aktivitas, dia revitalisasi, dia nggak bangunan jangan dipugar, nggak boleh dipugar. Kalau misalnya heritage, nanti tambahkan aktivitasnya, dan aktivitasnya kira-kira bisa intervensi fisik kecil apa yang bisa kita lakukan di ruang tersebut. Dan kemudian merubah kembali konsepsi ataupun motivasi orang. Orang mau datang ke situ kenapa? Oh karena cuma pengen foto-foto, oh karena cuma pengen jalan-jalan, oh cuma karena pengen kuliner, oh cuma pengen karena bangunan heritage-nya. Nah, 4 alasan ini kan adalah 4 alasan yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Sebelum kita mengerti di sini, pada saat kita mengenali targetnya siapa, pengunjungnya siapa, jujur pada diri sendiri, berbekal dengan pengetahuan yang sudah kita punya, dan kemudian kita rancanglah sebuah tempat di mana visitors mental map-nya itu sudah melekat selamanya, dan akan menjadi image of place. Image of place sesuatu yang ciri khas yang bermakna. Kita pengennya image itu yang baik, image ada juga yang buruk kan, tapi kita pengen image yang baik sehingga kita. Oke, baiklah, itu saja pertemuan hari ini. Terima kasih banyak ya. Referensi bisa kalian lihat di sini. Kalau kalian mau nanti akan saya share. Terima kasih banyak untuk waktunya. Nah, akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pengajaran yang saya usulkan untuk pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Terlepas dari beberapa kekurangannya, semoga video tersebut memberikan banyak manfaat bagi yang menontonnya. Saya Faiza Aidina, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.